Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Penyisihan pasukan perburuan iblis berada di hari ketiga mereka, dan sebagian besar kuil sudah berada di tahap terakhir mereka. Kuil assassin, kuil spiritual, dan kuil imam sudah memiliki 10 besar yang ditunjuk. Sisa kompetisi hanya ada di sana untuk menentukan urutan peringkat. Karena tempat yang kosong dalam kompetisi, Long Hao Chen tidak pergi ke stadion. Sejak pagi, dia diam-diam menunggu Keir di tempat biasa mereka bertemu setiap hari. Stadion Pembunuh. Hanya ada 10 orang yang tersisa di ruang tunggu, tetapi 9 dari mereka memusatkan perhatian pada yang terakhir. Keir duduk dengan tenang, matanya yang menindas memiliki pengaruh besar pada 9 pesaing lainnya. Di tangannya ada tongkat biru yang sekilas tampak tidak berbahaya. Pembunuh dari langkah kelima, keterampilan rahasia, Doppelganger Shadow. Favorit, dan satu-satunya assassin dari langkah kelima kompetisi ini. Saat semua pandangan terfokus padanya, Keir duduk di baris pertama, menghadap platform. Berdiri tegak, dengan suara yang sangat dingin, dia berkata, "Saya menyerah untuk sisa kompetisi." Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, 9 pesaing lainnya benar-benar kosong. Dia menggunakan tongkat bambu birunya, membuat suara du saat dia meninggalkan Assassin Hall. Berdiri di jalan, menunggu Keir, adalah Long Hao Chen. Untuk pertama kalinya sejak dia tiba di kota terbesar aliansi, hatinya benar-benar tenang. Di kedua sisi jalan, ada bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar dari ini sangat didekorasi, menghasilkan suasana abad pertengahan yang memenuhi kota. Luka-lukanya dari hari sebelumnya sudah benar-benar sembuh. Sejak awal, Long Hao Chen tidak terluka parah, dan selain itu, dia mengandalkan keterampilan penyembuhannya dari Guardian Knight untuk pulih. Dengan demikian, dia sudah dalam kondisi sempurna. Selama pertarungan melawan ksatria langkah kelima ini, potensinya lebih terstimulasi. Setelah berkultivasi sehari semalam, energi spiritualnya meningkat dalam jumlah yang luar biasa. Terutama karena penggunaan skill storing power, yang memiliki pengaruh besar pada kultivasinya, membuat energi spiritual cairnya semakin dalam. Long Hao Chen yakin pada kenyataan bahwa jika dia terus berkultivasi seperti itu, dia pasti akan menembus ambang langkah kelima dalam 10 hari. Du. Sebuah suara familiar menarik Long Hao Chen kembali dari pikirannya. Keir. Melihat Keir di dekatnya yang perlahan mendekat, dia segera menjadi sangat gembira. Long Hao Chen berlari ke arahnya, dan buru-buru meraih tangannya. Keir tersenyum dan bertanya, "Sudah lama menunggu?" Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya baru saja tiba beberapa saat yang lalu." "Apakah Anda datang begitu awal setiap hari untuk menunggu saya?" Keir menggelengkan kepalanya juga, tidak ada waktu yang pasti kapan aku pulang ke rumah setiap hari. Tetapi di hari-hari berikutnya, saya harus berada di sini lebih awal." Memegang tangan kecilnya yang lembut, Long Hao Chen merasa hangat. Sensasi hangat ini benar-benar berbeda dengan sensasi yang dia rasakan saat bersama orang tuanya. Dia tidak tahu sama sekali apa yang Keir tinggalkan, hanya untuk menghindari membuatnya menunggu terlalu lama. Bergandengan tangan, dengan perasaan kabur ini, perasaan yang sangat murni ini, siluet mereka berangsur-angsur menghilang di bawah sinar matahari. "Keir, untuk berapa lama kamu akan tinggal di kota suci?" Long Hao Chen memisahkan tangannya dari tangan Keir, dan dengan berani mengajukan pertanyaan yang menentukan ini. Keir terdiam sejenak, "Untuk apa kamu menanyakan ini padaku?" Long Hao Chen terguncang, dan sangat malu, dia menjawab, Yang ingin saya ketahui hanyalah berapa lama saya bisa mengantar Anda kembali." Keir terdiam, dan kedua pemuda itu berdiri berhadap-hadapan. Tangan Long Hao Chen berkeringat, karena dia benar-benar kecewa. Merasakan tangannya berkeringat, Keir berkata dengan suara rendah, "Aku hanya seorang gadis buta, apakah sangat penting bagimu untuk mengantarku kembali?" Long Hao Chen terkejut, dan dengan tulus menjawab, Saya tidak tahu." Keir terkejut juga. Meskipun gadis-gadis muda dikatakan mulai memahami cinta lebih awal daripada anak laki-laki, dia bahkan memiliki lebih sedikit pengalaman daripada Long Hao Chen dalam hidup.
Apakah kamu sudah bosan denganku? Keier menundukkan kepalanya dan bertanya. Long Hao Chen langsung dipenuhi ketakutan, dan menarik tangannya di depannya. Dia menyatakan, bagaimana mungkin aku bosan denganmu? Dia tidak tahu mengapa, tapi Long Hao Chen saat ini sangat gugup. Dia merasa bahwa jika dia memberikan jawaban yang salah, gadis ini mungkin benar-benar hilang dari pandangannya. Keier, sebenarnya, aku sangat jelek. Bagaimana mungkin seseorang yang sejelek aku bisa memenuhi syarat untuk menolakmu? Long Hao Chen penuh kepanikan, saat dia membuat pernyataan ini. Keier Blanket, sangat jelek. Ya, sangat jelek. Long Hao Chen buru-buru mengkonfirmasi. Keier tersenyum. Meskipun wajahnya ditutupi oleh kerudung dan dia tidak bisa melihatnya, Long Hao Chen secara tidak sadar merasa bahwa senyumnya indah, sangat indah. Lalu jika aku ingin kamu menjagaku selamanya, apakah kamu mau menerimanya? Suara Keier lembut, dan dia bergumam, berbicara dengan terbata-bata. Saat dia selesai mengucapkan kata-kata ini, wajahnya yang putih ramping sudah malu-malu, dan benar-benar merah. Saya bersedia. Long Hao Chen berada dalam kondisi mental yang aneh saat dia memberikan jawaban ini, rasanya seolah-olah dia tidak memiliki sedikit pun keraguan. Kali ini, giliran Keier yang bingung. Mengambil tangannya kembali dari Long Hao Chen, dia berkata, Aku akan kembali dulu. Long Hao Chen dengan cemas berkata, kalau begitu besok, aku akan mengirimmu kembali juga. Oke, dia mengangguk ringan, tetapi tongkat bambu biru itu menghantam tanah setidaknya 2 kali lebih cepat dari biasanya. Keier menuju ke hotelnya untuk beristirahat. Kata-kata ini bergema tanpa gangguan di hatinya, dia pergi sejauh mengatakan bahwa dia sangat jelek. Laki-laki yang sama yang terlihat secantik perempuan. Belum pernah dia merasakan kehangatan seperti ini di hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa dia mengatakan ini untuk menghiburnya? Hehe, Long Hao Chen tidak bisa menahan tawa. Dia masih muda, dan tidak mengerti apa-apa tentang hubungan antara anak laki-laki dan perempuan, tetapi indranya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa perubahan muncul dalam sikap Keier terhadapnya, perubahan yang baik. Dengan suasana ceria ini, Long Hao Chen kembali ke hotelnya. Tanpa menunggu hatinya tenang, dia mulai berkultivasi. Tapi kemudian, seseorang dengan bersemangat mengetuk pintunya. Hao Chen, Hao Chen. Li Xin benar-benar bersemangat saat dia memanggilnya. Long Hao Chen terkejut, tetapi bergegas membuka pintu. Li Xin dalam kondisi yang sangat menyedihkan, penampilannya benar-benar berantakan, baju besi di tubuhnya tertusuk setidaknya di 3 tempat, rambutnya berantakan, dan noda darah menutupi mulutnya. Tapi dia jelas dalam keadaan bersemangat. Begitu dia melihat Long Hao Chen, dia segera memeluknya dan berkata, penuh kegembiraan, saya menang, saya menang. Hao Chen, saya masuk 10 besar. Kami, saudara dan saudari, akan dapat berpartisipasi dalam pasukan perburuan iblis bersama-sama. Long Hao Chen langsung bereaksi, dia juga sangat gembira mendengar berita tak terduga ini, Kak, kamu menang. Anda benar-benar mengagumkan. Selamat. Li Xin, sangat bangga pada dirinya sendiri, berkata, itu benar. Saya sangat beruntung. Hari ini, saya tidak menemukan lawan di langkah kelima. Haha, adikmu sangat luar biasa. Itu adalah kemenangan yang dekat, tetapi pada akhirnya, saya masih menang. Ayah akan sangat bangga padaku. Dalam hal kultivasi pribadi, Li Xin tidak menonjol sama sekali dibandingkan dengan rekan-rekannya dalam kompetisi ksatria ini. Dia bahkan bisa dihitung di antara mereka yang ada di bawah. Tapi dia dilatih sebagai Retribution Knight. Di atas segalanya, dia memiliki Rose Unicorn dan semoga berhasil. Dia berhasil, dengan banyak usaha, untuk melewati pendahuluan ini, bersama dengan Long Hao Chen. Li Xin tersenyum, sayang sekali kita berdua adalah ksatria. Kakakmu tidak akan memiliki kemungkinan untuk memasuki pasukan yang sama dengan milikmu, jika tidak, itu akan menjadi lebih sempurna. Long Hao Chen terkekeh, apa masalahnya? Kamu akan menjadi kakak perempuanku selamanya. Kita harus merayakan ini. Malam ini,
Aku akan mentraktirmu makan enak. Yehua berkata dengan suara lembut, masuk dari luar. Dia dalam suasana hati yang baik, Long Hao Chen berada di 10 besar dan tujuannya tercapai. Sebenarnya, dia tidak menyangka Li Xin akan masuk 10 besar juga. Bagi kuil ksatria kota Hao Yue, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Banyak orang lain juga penuh kegembiraan, selain kuil prajurit, setiap kuil telah menetapkan 10 besar mereka. Lin Xin, minum anggur merah di hotel mewahnya, sangat senang. Merasakan aroma yang kuat tapi pahit, dia mulai merasakan keinginan yang kuat. Pada hari sebelumnya, dengan pertunjukan sulap mistisnya, dia telah mengintimidasi semua pesaing penyihir lainnya. Pada kompetisi putaran keempat ini, total ada 16 peserta. Akibatnya, mereka bersaing untuk masuk 10 besar, dan playoff akan dilakukan setelahnya, untuk menentukan 10 besar. Pertandingan pertama hari itu akan menentukan 6 besar. Tanpa ragu sedikit pun, lawan Lin Xin kebobolan. Lagi pula, dia masih memiliki playoff untuk memiliki kesempatan untuk masuk 10 besar. Siapa yang mau melawan pria dengan kontrol sihir yang tidak masuk akal? Akibatnya, Lin Xin masuk 6 besar tanpa bertarung dan menerima kualifikasi untuk menjadi anggota pasukan pemburu iblis masa depan. Laki-laki botak itu juga bersemangat. Karena penampilannya, kuil imam berada dalam kekacauan selama pendahuluan ini, dan ingin menetapkan aturan baru. Tapi bagaimanapun juga, turnamen telah dimulai dan peraturan tidak bisa diubah. Oleh karena itu, mengandalkan pertunjukan kekerasan tiraninya, pria botak ini tidak hanya berakhir di 10 besar, tetapi karena pesaing kuil imam tidak banyak, dia sudah masuk 3 besar. Lebih jauh lagi, dalam keadaan seperti ini, tidak ada yang bisa bertarung dengannya untuk pertama kalinya. Pada hari kelima penyisihan, suasana di Stadion Agung Aliansi sudah mereda. Kecuali kuil prajurit, semua kuil sudah memiliki 10 kuil teratas yang ditunjuk. Sisa kompetisi adalah untuk menentukan urutan peringkat. Peringkat lebih lanjut dalam kontes pendahuluan kuil-kuil besar tidak hanya memberikan kemuliaan yang lebih besar, beberapa pesaing akan dihargai tergantung pada peringkat mereka, selain menerima lebih banyak atau lebih sedikit uang. Hadiah untuk 3 teratas adalah peralatan tingkat spiritual. Ini adalah sesuatu yang aliansi kuil lakukan untuk menghasut pasukan perburuan iblis untuk menyelesaikan misi. Jika mereka menerima hadiah yang bagus, bagaimana mereka bisa mengendur di masa depan ketika waktu misi tiba? Di ruang tunggu Stadion Night, para pesaing tampak dingin dan tidak bersemangat. Hanya ada 10 orang yang tersisa, termasuk guru skuadron, itu bahkan tidak berjumlah 20 orang. Panen terbaik dari seleksi perburuan iblis ini bukan milik kota-kota utama, tetapi kota Hao Yue yang tidak dikenal. Aula Hao Yue kecil tiba-tiba melahirkan 2 pemuda luar biasa yang masuk 10 besar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dalam sejarah panjang dan kejayaan Balai Ksatria Hao Yue. Akibatnya, bahkan Yehua yang pemarah sedingin es jauh lebih bersemangat daripada hari-hari sebelumnya. Anda tidak perlu menganggap sisa kompetisi terlalu serius. Bagaimanapun, tahap akhir kompetisi akan memiliki kepentingan yang lebih besar. Lebih penting untuk menjaga diri Anda dalam kondisi yang baik. Melihat Yehua berulang kali mengangguk, Li Xin, yang sebelumnya penuh semangat juang, tidak bisa menahan tawa. Baginya, memasuki 10 besar dan memiliki kemungkinan untuk menjadi anggota pasukan perburuan iblis sudah merupakan panen terbesar yang bisa dia harapkan. Itu menyiratkan bahwa dia akan, di masa depan, memiliki kemungkinan untuk menjadi yang lebih tinggi dari kuil ksatria. Dan itu juga menandakan bahwa dia akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi dari dunia ksatria. Dia pada dasarnya bahkan tidak berpikir untuk menaikkan peringkatnya selain itu. Long Hao Chen terdiam, menatap gurunya, dia merenung dalam-dalam sebelum berkata, "Guru, jika saya bertemu dengan pria itu, saya berharap untuk melawannya dengan sekuat tenaga." Yehua tampak tidak yakin, apakah itu benar-benar perlu. Long Hao Chen mengangguk tanpa ragu-ragu, dan menjawab, "Guru, bertarung melawan lawan yang sangat kuat akan membangkitkan potensiku dengan lebih efektif. Pertarungan melawan Han Yu memiliki manfaat besar bagiku." Yehua bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu, sebelum berkata,
Oke, karena ini adalah keputusanmu sendiri, guru tidak akan menghentikanmu, tetapi kamu harus mempertimbangkan kemampuanmu dan bertindak sesuai dengan itu. Bagaimanapun, Anda akan memiliki kesempatan untuk mencoba bertarung melawan pembangkit tenaga listrik lainnya selama tahap akhir kompetisi. Long Hao Chen mengerang setuju. Apa yang tidak dia katakan pada Ye Hua adalah bahwa dia secara bertahap tumbuh semakin dekat ke langkah kelima, dan pada saat ini, yang paling dia butuhkan adalah kesempatan untuk membangkitkan potensinya melalui pertempuran. Melewati pertarungan tanpa gangguan akan meindranya, dan memberinya kesempatan untuk menerobos hambatan terakhir. Long Xingyu saat ini adalah ksatria retribusi terkuat dari aliansi, dan meskipun dia hanya mengajar Long Hao Chen selama 2 tahun kecil, dia meneruskan ke Long Hao Chen setara dengan pengalaman seumur hidup sebagai seorang ksatria. Di antara hal terpenting yang dia katakan padanya, ada fakta bahwa setiap kali dia menemui hambatan, tantangan melawan lawan yang lebih kuat darinya adalah peluang terbaik untuk menerobos. Kata-kata ayah Long Hao Chen terukir dalam di benaknya, perkelahian adalah semacam ujian. Setiap kali dia menghadapi musuh yang kuat, pertumbuhan energi spiritualnya meningkat pesat, meningkatkan penggunaan kemampuannya dan pemahamannya pada mereka. Selain itu, pembangkit tenaga listrik yang tak henti-hentinya menantang dapat semakin memperkuat tekadnya. Pada saat itu, pengundian sudah dimulai. Tatapan Long Hao Chen terfokus pada 3 ksatria yang duduk di baris pertama. Perlahan-lahan mengambil napas dalam-dalam, dengan tatapan tegas, sekuat batu, dia duduk. Orang lain berdoa untuk tidak menghadapi lawan dari langkah kelima ini, tetapi dia hanya berharap dia bisa menghadapi pembangkit tenaga listrik semacam ini. 1,97. Di udara, 2 angka besar secara bertahap menjadi berbeda. Dalam sepersekian detik angka-angka ini muncul, mata Long Hao Chen melebar. Dengan suara sua, dia berdiri. Dalam sepersekian detik, tidak ada yang tersisa dari penampilannya yang sebelumnya lembut, yang malah menjadi sangat ketat. Tanpa ragu sedikit pun, kedua nomor ini telah muncul di depan mereka. Pembangkit tenaga listrik lain dari langkah kelima. Para ksatria lain yang berhasil bertahan tidak kekurangan kemauan atau kegigihan, tapi sekarang, para ksatria dari langkah keempat ini memberi Long Hao Chen tatapan bingung. Untuk menghadapi 2 lawan dari langkah kelima berturut-turut, keberuntungannya benar-benar terlalu. Di baris pertama, seorang pemuda perlahan bangkit. Perlahan berbalik, dia menatap Long Hao Chen. Ksatria berlambang 1 ini justru pemuda berpakaian hitam yang sebelumnya memberi Long Hao Chen tatapan memprovokasi. Dia adalah pesaing pertama yang menyadari ancaman Long Hao Chen. Keduanya bertukar pandang, saat mereka secara bersamaan berkonsentrasi satu sama lain. Satu memberi isyarat ke arah Long Hao Chen, sebelum memimpin, mengambil langkah besar dan menuju stadion. Fluktuasi energi spiritual yang mengintimidasi dipancarkan setiap kali dia mengambil langkah, meledak. Pada saat ini, Ye Hua tidak mengganggu Long Hao Chen lebih jauh dengan peringatannya. Dia tidak ingin membiarkan suasana hatinya mempengaruhi Long Hao Chen. Di wajah Long Hao Chen, dia segera melihat tekadnya yang tak tergoyahkan. Bahkan selama pertarungan sebelumnya melawan Han Yu, semangat juang yang begitu kuat tidak muncul. Di sudut stadion, Han Yu dengan tenang berdiri di sana. Dia datang di pagi hari, tidak peduli seberapa enggannya dia, jauh di lubuk hatinya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah takdirnya dalam 5 tahun mendatang. Sebaliknya, dia berharap pada saat ini Long Hao Chen untuk menang atas lawannya, dan ingin melihat baik-baik, setelah semua yang kakek katakan tentang ksatria jenius berusia 14 tahun ini, mari kita lihat pada tingkat apa bakatnya sebenarnya. Berjalan ke stadion tanpa terburu-buru, meskipun Long Hao Chen tidak terlalu kokoh, langkahnya cukup tegas. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia tampak semakin mengesankan. Tatapannya sangat tajam, dan menatap pemuda yang sudah berdiri di tengah tanah ini, tatapannya menjadi berapi-api. Apakah kamu punya tunggangan? Pemuda berpakaian hitam dengan tenang bertanya. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, dan tanpa berusaha menyembunyikan dirinya, dia mengatakan yang sebenarnya, untuk saat ini, saya tidak memilikinya. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk, dan menjawab, oke,
kalau begitu kita akan bertarung tanpa memanggil tunggangan. Mari kita bertarung dengan adil. Ketika kata-kata yang sama diucapkan oleh pemuda berpakaian hitam ini, Long Hao Chen bisa merasakan bahwa itu bukan kesombongan, tetapi kepercayaan diri.